Stop pelanggaran, stop kecelakaan. Kita berada di Kamsel Talk. Nah, kita tetap masih bincang-bincang tentang masalah keamanan dan keselamatan, kaitannya dengan kesadaran berlalu lintas, terutama menggunakan sepeda motor. Ini kita sering menggampangkan, lupa pakai helm atau sengaja gampang aja Pak, segitu aja kok, dekat-dekat saja. Nah, sekarang kita akan bincang-bincang dengan Mas Pepi. Ya, Mas Pepi silakan. Wah, ini masih lengkap ini. Mas Pepi masih pakai helm, pakai masker, pakai semuanya ya, Mas Pepi. Nah, ini bisa dibuka dulu supaya jelas. Ini Pepi bener apa cuman Pepi-Pepian gitu. Tolong dibuka dulu. Nah, ini yang dianggap meragukan ya. Ini Mas Pepi ini komunitas sepeda motor. Ini juga. Tapi saya termasuk yang sangat taat, Pak. Saya pakai double helm, Pak. Nah, double helm. Ini mirip-mirip sama saya. Ini Oh, saya pakai deh, Pak. Ini dibuka nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa, bukan dulu, Mas. Ya, Mas Pepi. Siap. Kita bincang-bincang nih. Sekarang kalau kita melihat atau Pak, maaf ya. Gimana? Ini berhubung kena kamera. Muka saya gimana, udah bedakan? Oh iya. Saya sangat menjunjung tinggi dan tetap penampilan, Pak. Oh, gitu. Jadi harus tetap tampil prima gitu, Pak. Agak kotor. Hah? Ini bukan kotor. Akar gigi. Akar gigi. Udah, Pak. Maaf, Pak. Makanya sekarang tadi gini. Ini Mas Pepi mungkin silahkan menceritakan. Silahkan ceritakan pengalaman-pengalamannya di dalam berkendara. Oh, ini jadi apa gini, yang Pak. dipikirkan? Pada saat termasuk cerita-cerita yang ya mungkin menyedihkan atau Iya, Pak. mengenakan. Jadi kebetulan pada saat itu saya emang sudah lama ya, Pak ya. Naksir banget sama dia, Pak. Tapi ternyata bertemu sebelah tangan, Pak. Jadi mohon masukannya mungkin. Oh, lalu lintas? Bukan Enggak. masalah cinta, Pak. Bukan. Oh, aduh. Kalau tepuk tangan, bertemu sebelah tangan itu gimana? Begini, itu? Pak. Nah, itu tepuk laler. Saya kira memang membahas motor itu juga membahas cinta loh. Itu sangat erat kaitannya, Makanya, Pak. Jangan salah tafsir dulu. Saya sudah naksir. Naksir siapa? Naksir motornya. Nah. Pak, saya nggak sesetres itu, Pak. Oh gitu. Bercanda, maaf, Pak. Iya, Jadi iya. gini, Pak. Sekarang bisa dibilang motor tuh menjadi salah satu kebutuhan yang utama di masyarakat. Kebutuhan utama. Maksudnya bagaimana nih? Hal transportasi, Pak. Karena yang saya lihat ya, Pak, menurut kacamata saya ya, Pak ya, itu hampir setiap rumah itu minimal 1 bahkan 2 bahkan lebih kendaraan sepeda motor. Bagus, pastinya kan masyarakat perlu mempermudah untuk dalam hal transportasi ya, Pak ya. Cuman yang saya sayangkan, yang saya lihat di sekitar saya ya, Pak ya, banyak yang ngegampangin. Banyak yang menggampangkan. Ini dampaknya apa nih kok menggampangkan nih maksudnya? Begini, sekarang kan sudah mulai bermunculan tuh motor-motor metik ya, Pak ya. Iya. Motor yang bisa dibilang gampang dikendarain. Kadang-kadang ini maaf ya, ada ibu-ibu yang bilang, gampang kan itu motor mah cuman gas sama rem doang. Yang penting kamu bisa naik sepeda. Udah gampang tinggal gas rem. Wah, ini ternyata naik motor dipandang gas dan rem. Lah kalau ngegasnya pol, remnya blong. Nah, itu. Dan yang gas ini kan itu kecepatan bisa nyampe 80 sampai 100 km per jam, Pak. Iya. Hah? Padahal kecepatan 30 saja sudah bisa membunuh orang itu. Bisa. Nah, itu yang saya sering lihat di lingkungan ya, Pak. Kadang-kadang mungkin orang tua tuh sangat sayang sama anaknya. Mungkin anaknya yang belum waktunya untuk mengendarai motor, misalnya masih ada yang masih di kelas SMP, SD, sudah dikasih, Bang, itu anak saya sudah hebat, sudah bisa bawa motor. Padahal dalam hati maksudnya mungkin bagus, tapi efeknya itu loh. Kejadian baru beberapa bulan kemarin, Pak. Itu di depan komplek, di depan rumah saya. Di tikungan, dia bawa adiknya, dan dia kalau nggak salah dia masih SMP, kalau nggak salah yang bawa motor itu cowok, bawa adiknya masih kecil. Kecepatan tinggi, nikung, akhirnya nabrak trotoar dan dua-duanya, aduh. Wah, inilah. Kadang-kadang kita ini menganggap enteng. Itu, Pak. Kita sekarang harus peka, peduli, dan berbela rasa. Jangan menganggap sepele
Karena berkendara bukan hanya sekadar gas dan rem, Betul. tetapi juga perlu kompetensi, perlu etika. Betul. Karena kita bisa menjadi korban. Betul. Dan juga mematikan kita sendiri maupun orang lain. Ini yang harus kita pikirkan. Betul itu. Nah, itu yang ya cerita ini tragis gitu ya. Tragis, Pak. Yang artinya tadinya mau menyenangkan tapi membawa petaka. Maka sekarang kita harus peduli bahwa kita harus belajar. Karena keselamatan itu yang pertama dan utama dan tanggung jawab kita bersama. Betul. Nah, ini Mas Pepi mungkin caranya Mas Pepi mengelola atau membina komunitas-komunitasnya supaya semangat, supaya taat azas, ini gimana nih? Begini, saya juga ada pengalaman lagi nih Pak nih, mohon maaf ya. Ya. Kadang-kadang kan sekarang yaitu sepeda motor kan semakin bisa bilang sudah jadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari ya untuk transportasinya ya. Dan sekarang makin banyak tuh yang berkelompok untuk istilahnya touring. Wah, iya. Dan touring itu kan tidak mesti harus motor yang cc-nya gede ya, meskipun motor cc-nya 125, 150 itu kan kalau dalam berkelompok kan tetap aja namanya touring, Pak. Rame-rame gitu pergi. Nah, suka kadang-kadang nih ya, kan yang saya tahu ya Pak ya, kan itu touring tidak hanya sekedar berkelompok rame-rame enggak kan, itu kan ada aturannya. Pada saat berhenti misalnya begini atau apapun itu kan ada kode-kodenya kan, terus etika di jalan juga. Nah, yang saya sayangkan tidak semua, cuman pas kebetulan kalau saya lagi jalan sama keluarga misalnya bawa kendaraan, kadang-kadang mereka mungkin tidak bermaksud mengganggu tapi kita yang jadi terganggu. Tidak maksud mengganggu tapi membuat pengguna jalan lain terganggu. Nah, mungkin mereka tidak sengaja sengaja ngalangin orang itu kan, enggak Pak. Cuman secara tidak tapi sadar. karena orang yang banyak bergerombol menimbulkan perlambatan. Nah, itu tadi ya. Iya betul. Ya mungkin. Apalagi kalau sudah banyak, traffic light pun kadang-kadang diterobos. Iya. Aturan-aturan yang lain karena merasa banyak ya, mungkin Iya. wah saya minta diistimewakan, ini juga yang tidak boleh. Nah, sekarang kalau kita melihat seperti ini Mas Pepi, kita ini sebetulnya harus juga perlu membangun kesadaran, membangun tanggung jawab, membangun disiplin. Ini kalau pengalaman Mas Pepi ini dari sekarang tadi katakan saya selalu taat azas, kan ada kesadaran. Iya. Maka akan tanggung jawab, maka Betul. juga disiplin. Betul. Ini caranya gimana? Cara ini gini Pak. Kalau saya pribadi ya, lebih ke menempatkan kayak seandainya saya melakukan ini, rasanya bagaimana ke orang, dan saya menempatkan sebagai orang yang merasa ininya gitu. Ada Pak. empati. Itu dia Pak maksud saya. Ada empati. Jadi ketika berlalu lintas tidak boleh egois. Betul. Harus melihat orang lain. Karena di situ kita tidak sendiri, ada orang lain, ada orang-orang yang juga ingin selamat, ingin mencapai tujuan. Jadi kalau macet pun juga jangan emosi ya. Tadi bikin masalah sendiri. Artinya kita memang harus ada bela rasa, ada empatinya. Nah, ini memang ketika kita harus menyampaikan sesuatu, Mas Pepi kira-kira ada pesan-pesan apa yang ingin disampaikan kepada para pengguna jalan lainnya? Kalau saya simpel aja ya Pak ya, pokoknya pesan buat semuanya yaitu saling menghargai. Saling menghargai. Itu artinya sih. sadar itu gitu ya. Pak, ya kalau itu karena ya, kita berlalu lintas bisa menjadi korban, bisa menjadi pelaku. Bisa. Nah, kita juga harus melihat bahwa kita juga ditunggu orang-orang yang kita cintai. Betul. Dan orang-orang yang menggunakan jalan juga punya hak dan kewajiban serta perasaan yang sama dengan kita. Taat aturan, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Pakai helm kan? Hah? Pakai helm lagi? Iya. Tuh, helmnya 2. Ini bukan helm. Ini lampu taman.